Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, peristiwa deklarasi atau duet ya pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB yang berbasis dianggap memiliki basis besar di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, dan di beberapa daerah misalnya NU-nya cukup banyak, itu misalnya termasuk juga di Kalimantan Selatan kalau untuk di Sumatera, kemudian kalau di Kalimantan itu adanya di Kalimantan Selatan itu yang basis NU-nya cukup besar, juga di Sulawesi itu adanya di Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Tengah ya. Nah, di Jawa Barat juga cukup besar, tetapi saudara sekalian, ada mengatakan bahwa ada pengamat nanti yang kita akan membacakan analisanya tentang analisa mereka, bagaimana analisa mereka terkait dengan soal duet Anies Caimin ini, apakah mampu mendongkrak perolehan suara nanti di Pilpres yang akan datang, mampu menaklukkan Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah atau tidak, di mana itu menjadi basis, diduga menjadi basis utama PKB. Nah, ada seorang pengamat yang profesor dari Universitas Erlangga, Profesor Kacung Margian ya. Margian berpandangan bahwa terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Rashid Baswedan mendulang suara warga Nahdlatul Ulama. Diduga akan mendulang suara Nahdlatul Ulama. Saya kira itu salah satu strategi untuk dapat dukungan Nahdlatul Ulama NU, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kata Kacung Margian di dalam komentarnya yang kita ambil dari Oposisi Cerdas ya. Pasalnya sejauh ini Anies lemah menarik suara warga Nahdiyin, sebutan bagi warga NU. Pak Anies memang paling lemah di dua wilayah ini. Hanya saja diakui Kacung pendeknya waktu kampanye mengharuskan kerja keras Anies Caimin. Mudah-mudahan dengan deklarasi cepat ini adalah usaha untuk memanaskan mesin politik di dua wilayah itu. Analisa yang sama dikemukakan oleh dosen Universitas Al-Azhar Aji Firmantoro, mengungkapkan angin segar bagi gerbong Anies dengan bergabungnya PKB. Basis pemilih NU yang selama ini lemah di kubu Anies dapat menambah potensi kemenangan, katanya. Ini bisa mewujudkan koalisi umat bangsa. Anies menjadi titik temu umat tradisional PKB. Dalam hal ini Nahdiyin dan Islam modern PKS ditambah kekuatan nasionalis Nasdem. Dikatakan hadirnya Caimin dan PKB dalam koalisi Anies akan mampu membantu penambahan suara pada basis provinsi besar, yakni di Jateng dan Jawa Timur. Apakah tidak ada kendala kerjasama PKB dan PKS? Kata Aji, koalisi PKS-PKB sudah terbukti efektif pada Pilkada Jateng 2018 yang lalu. Masuknya Caimin dan PKB membantu Anies bersaing ketat dalam Pilpres, menambah kekuatan dua provinsi, Jateng dan Jatim, yang selama ini masih minim, katanya. Namun yang perlu dimitigasi adalah kemarahan Demokrat sebagai dampak masuknya PKB dan menggeser Agus Harimurti Yudhoyono. Jika kemarahan itu berujung pada keluarnya Demokrat, suara pemilih otomatis berkurang. Tetapi saat ini, lanjut Aji, Demokrat juga akan kebingungan di internalnya sendiri karena belum nampak pelabuhan politiknya yang bisa digunakan untuk bersandar. Untuk membuat pelabuhan sendiri amat sulit, tinggal menunggu takdir saja karena semua parpol saat ini sudah memiliki koalisinya masing-masing. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui pada hari ini Nasdem dan PKB mendeklarasikan duet Anies Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi tersebut dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, sore 2 September 2023. Demikian saudara sekalian, dua pakar politik menganalisa tentang kekuatan duetnya Anies Rashid Baswedan berduet sebagai cawapres yang memilih cawapres
Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB yang berbasis di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dianggap bukan berarti di tempat lain tidak ada, tetap ada, tapi yang paling terkuat di situ. Dan Caimin adalah seorang sosok yang lahir dari anak kandung Nahdlatul Ulama ya, mulai dari kakeknya sampai yang bersangkutan. Dia juga mantan ketua umum PB PMI ya, pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia ya, PMI. Dari UGM juga, Visipol UGM. Kemudian Anies Baswedan adalah jebolan, anak yang dilahirkan dari anak kandung Himpunan Mahasiswa Islam dari UGM. Jadi ini adalah paduan aktivis yang kedua, ini berlatar belakang aktivis ya, aktivis Islam yang sama-sama berorientasi Islam nasionalis ya. Jadi cuma Anies sebagai seorang intelektual yang memiliki preferensi internasional yang begitu luar biasa, kemudian dalam negeri, mantan gubernur, mantan menteri, dan lain sebagainya. Kemudian diduga bahwa dia memiliki dukungan yang kurang kuat di kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, karena dianggap merupakan propaganda black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan oleh orang-orang tertentu selama ini terhadap Anies Baswedan di daerah-daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sehingga begitu rupa sehingga seakan-akan orang percaya bahwa apa yang di black campaign, yang kampanye hitam disebarkan orang-orang tertentu itu tentang Anies Baswedan di kalangan umat Nahdlatul Ulama itu begitu termakan. Oleh karena itu, dengan tampilnya Muhaimin bisa membantu mengurai tentang kampanye hitam yang dilakukan oleh atau membersihkan kampanye hitam dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendegradasi popularitas Anies. Soal Anies di Jawa Barat sudah pasti kuat, lebih kuat dari kandidat yang lain, termasuk apalagi Ganjar misalnya. Dia bersaing dengan Prabowo, tapi diduga survei internal dianggap bahwa Anies masih sangat kuat di Jawa Barat, kemudian di Banten, di DKI, di Sumatera umumnya, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah cukup kuat. Mungkin juga Tenggara juga cukup kuat, di Maluku masih kuat, di Maluku Utara masih kuat, dan lain sebagainya. Di NTB juga masih kuat, sangat kuat. Sehingga dengan tampilnya Muhaimin itu membawa dukungan segar bagi Anies. Bisa juga menurut ini seorang pengawat politik yang mengatakan bahwa Muhaimin adalah pintu masuk Anies untuk ke basis-basis Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Walaupun sebelumnya kita tahu bahwa Anies juga begitu banyak diterima oleh para kiai-kiai di Jawa Tengah, dan mereka juga bergerilya untuk mengkampanyekan Anies, termasuk juga kiai-kiai di Jawa Timur. Walaupun begitu belum masif, sehingga diperlukan begitu tampilnya Muhaimin Iskandar untuk mendampingi Anies sebagai cawapresnya, itu sangat membantu, dianggap sangat membantu dan bisa meningkatkan penerimaan dan sedikit melakukan klarifikasi terhadap kampanye hitam yang selama ini digerakkan oleh orang-orang tertentu untuk mendegradasi nama baik Anies Baswedan di kalangan kelompok-kelompok arus bawah Nahdliyin di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, dan kelompok-kelompok lain tentunya. Walaupun saudara sekalian, kita juga terkejut ketika sekitar 2 minggu yang lalu Anies berkunjung ke Jawa Tengah, terutama di Salatiga, di mana PKS membuat jalan sehat luar biasa. Puluhan ribu orang hadir bersama Anies dan menjadi rebutan. Ya, sebetulnya kita juga tidak mengerti apakah benar apa yang dikatakan oleh ini, tapi itu di Salatiga. Salatiga kita tahu adalah salah satu kabupaten yang sebetulnya banyak di situ kelompok agama yang lain gitu ya. Tetapi begitu banyak orang berbondong-bondong mengyel-yel ya, meneriakan yel-yel dan menghadiri acara jalan sehat yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu, PKS itu. Belum lagi di tempat termasuk di Jawa Timur. Nah, tetapi kalau di Jawa Tengah dan daerah-daerah yang besar, sehingga menurut para analis bahwa tampilnya Gus Muhaimin ini akan sangat membantu meningkatkan atau mengkonsolidir keluarga besar Nahdlatul Ulama yang merupakan konstituen utama dari Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun tentunya di tempat-tempat yang lain juga, untuk mensolidkan itu sehingga mereka bisa
bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2029 yang akan datang. Semoga. Demikian kawan-kawan sekalian, itulah beberapa analisa yang disampaikan oleh para pengamat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.